Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan juga mudah. Ya, dan tentunya di sini kita bisa spot trading, margin trading, kita juga bisa earning, bahkan bisa juga copy trading di sini. Ya, dan buat kalian yang belum tahu, sekarang Gate.io sedang merayakan ulang tahun ke-9-nya. Dimana kita sudah bahas sebelumnya ya. Gate.io memiliki price pool sebesar 120.000 USD. Ya, bagi kalian yang tertarik bisa register sekarang juga. Dan dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,38%. Dengan total market cap mencapai di 1,2 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin peningkatan sebesar 0,68%, tetapi masih stuck di bawah dari 29.000. Ya, tepatnya sekarang di 28.800-an. Dan untuk Ethereum, dia meningkat dengan cukup signifikan, ya, naik sebesar 2,15%. Tetapi kalau kita lihat harganya, dia masih di bawah dari 1.780. Jadi ada kemungkinan dia masih ke-reject oleh daerah support yang sebelumnya, ya, summer low 2021. Nanti kita akan cek di belakang, ya. Dan BNB, untuk BNB dia meningkat sebesar 1,23%. Dan harganya sekarang berhasil di atas dari $300, which is good, ya. XRP meningkat dengan sangat tipis 0,14%, Cardano meningkat sebesar 2,37%, Solana sebesar 4,82%, dan seterusnya. Ya, overall meningkat dan sepertinya Bitcoin dominance mulai sedikit turun, di mana beberapa hari sebelumnya Bitcoin dominance terus meningkat. Sekarang seperti mulai menurun dari buktinya bahwa para altcoins meningkat jauh lebih besar dibandingkan dengan BTC. Ya. Dan untuk sekarang kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Ya, kita biarin dulu dia load. Ya. Dan seperti yang kita bisa lihat daily close-nya overall not bad ya. Dan kalau kita lihat jangan-jangan ini menunjukkan bahwa dia akan turunnya lebih kayak apa ya? Lebih lower low dan lower high. Ya, jadi kan tentunya seperti yang kita bilang ada beberapa teori ya. Bisa terjadi kapitulasi seperti di sini ya. Seperti di bulan apa ini ya? Seperti di 4 dan 5 Mei di sini di mana dia drop dengan very significant ya, dengan sangat cepat ya. Atau yang kedua seperti yang gue bilang ada kemungkinan dia akan retest terus dan secara sistematis turun, membuat lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Untuk sekarang sepertinya dia lebih cenderung pelan-pelan ya. Jadi mungkin akan lean lebih cenderung ke yang kedua. Ada kemungkinan dia akan pelan-pelan lower low dan lower high ya. Itu kurang lebih untuk sekarang. Dan untuk Bitcoin tentunya kita tahu bahwa MA20 secara historik ya beberapa minggu terakhir tepatnya sejak tanggal 6 April ya dia tembus di sini 6 April kita bisa lihat berkali-kali MA20 menjadi resisten yang sangat kejam ya untuk BTC. Nah, makanya ini akan sangat menarik dalam beberapa mungkin bisa hari ini atau mungkin bisa beberapa hari ke depan di mana dia akan retest MA20 ya. Nah, semoga saja kalau mau kapitulasi sekalian kapitulasi dengan cepat. Ya, karena kalau dia berlambat-lambat, kadang-kadang market tuh butuh pukulan yang sekalian gitu ya. Jadi kalau kapitulasi sekalian dan secara historically saat kapitulasi besar justru kadang-kadang di situ reset cycle. Ini mungkin apa ya? Mungkin berhubungan dengan artikel yang kemarin kita bahas ya. Saat terjadi kapitulasi besar akan banyak terjadi likuidasi dan bad actors akan terlikuidasi posisinya ya. Sehingga bisa reset lagi dan mulai cycle yang lebih sehat gitu kesannya ya. Dan selanjutnya kita tahu bahwa for now ya selama Bitcoin masih belum bisa menaklukkan 29.700 dan MA20 di daily, maka targetnya masih di MA200 weekly yang harusnya sih masih sama sekitar 22.000. Yes, dan masih sama ya 22.060 ya. Dan untuk indeks dolar kita bisa cek bahwa dia basically stuck ya. Dia seperti diam di daerah situ, belum ada pergerakan yang signifikan. Tetapi good news-nya apa? Good news-nya dia sudah 3 kali ditolak oleh daerah 102 ya. Nah, 102 ini sudah 3 kali menjadi resisten. Semoga saja MA50-nya jebol dan akan lanjut ke bawah ya. Dan seperti yang gue bilang buat kalian yang mungkin belum tahu korelasinya ya, indeks dolar biasa berkorelasi kebalikan dengan Bitcoin dan risk on asset. Saat indeks dolar dia melemah dan apa ya bisa dibilang sedang bear market lah seperti contoh di 2020, biasanya risk on asset seperti kripto dan saham-saham akan mendapatkan bull market. Kalian boleh cek sendiri ya.
sejak Maret 2020 ya sampai di Juli ya, Mei dan Juli lah, ya kurang lebih Mei lah lebih tepatnya ya. Dia mengalami bull market yang luar biasa besar, BTC dan juga indeks-indeks saham Amerika Serikat ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, semoga saja nanti di Juni tanggal 15 dan Juli saat peningkatan interest rate tidak akan membuat indeks dolar kembali kuat lagi. Karena lagi-lagi ya, bisa dibilang sangat sulit untuk cryptocurrency dan indeks-indeks saham Amerika Serikat, ya termasuk indeks kita juga sih karena ujung-ujungnya ketarik juga ya, untuk bisa bull run apabila indeks dolarnya sedang menguat. Ya, kita butuh indeks dolarnya melemah, bear market, untuk mendapatkan bull run di risk on asset. Oke, dan kita masuk ke newsnya, di mana kita bisa lihat JP Morgan ternyata melihat harga BTC seharusnya memiliki potensi lebih tinggi daripada sekarang, ya. Dan ada sebuah crypto fund baru yang bernama A16Z milik Andreessen Horowitz yang akan bernilai sebesar 4,5 miliar US dollars, ya. Dan PayPal berencana untuk lebih involved lagi dalam dunia cryptocurrency. Dan kita akan langsung bahas di artikelnya pada hari ini. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah Andreessen Horowitz, ya, di mana buat kalian yang mungkin sudah cukup lama dalam dunia cryptocurrency, pasti pernah minimal sekali mendengar Andreessen Horowitz. Ya, karena dia ini adalah seorang venture capitalist yang cukup besar dalam dunia cryptocurrency. Ya, bahkan dia menjadi salah satu pendukung dari Bitcoin sejak awal sekali. Ya, kalau kalian coba cari di YouTube-nya, ada seingat gue video Andreessen Horowitz itu yang menjelaskan BTC ke satu ruangan yang basically nyaris kosong. Ya, jadi dia sangat percaya sekali dengan teknologi blockchain dan juga ya salah satu crypto OGs ya. Nah, di mana sekarang dia sudah mengunveil satu crypto fund baru yang bernama A16Z dengan nilai sebesar 4,5 miliar US dollars. Ya, nggak main-main, itu bukan jumlah yang kecil ya. Dan kalau di sini tujuannya adalah 3 miliar kurang lebih akan digunakan untuk venture investments dan 1,5-nya akan untuk early seeds project. Ya, jadi kemungkinan besar ini akan bisa menjadi bibit awal untuk project-project yang mungkin the next bull run akan luar biasa besar ya. Dan selanjutnya dari JP Morgan. Nah, JP Morgan ini sebenarnya satu cerita yang unik ya, karena kita tahu sebelumnya salah satu bank yang paling negatif terhadap BTC ya, Bitcoin dan cryptocurrency in general adalah JP Morgan dengan pemimpinnya Jamie Dimon ya. Jamie Dimon sangat benci Bitcoin. Tetapi sekarang lucunya ya, mungkin baik lagi ya, di satu organisasi pasti akan ada pro kontra. Sekarang ya, sepertinya Jamie Dimon mulai tertutup ya secara opini dengan orang-orang yang sebenarnya pro terhadap cryptocurrency ya. Di sini salah satunya adalah ada weekly detailed statement lah dari JP Morgan di mana mereka menyatakan bahwa fair value ya atau harga adil untuk Bitcoin itu di 38.000 ya. Jadi menurut mereka sekarang harga Bitcoin ini sedang undervalued ya. Dan bahkan ya ini sama juga atau bisa dibilang konsisten juga dengan satu artikel yang dirilis juga oleh mereka pada Februari lalu, di mana mereka tetap state bahwa menurut mereka ya harga fairnya untuk Bitcoin adalah 38.000. Ya, jadi mereka tidak berubah-ubah statement. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa Bitcoin fair price-nya di 38.000 ya. Dan untuk PayPal seperti yang kita bilang, dia berencana untuk terus lagi lebih dalam dunia cryptocurrency. Ya, karena lagi-lagi kita bisa lihat bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kedepannya cryptocurrency ini akan mengubah dunia. Ya, sekarang pun bisa dibilang sudah cukup banyak merubah dunia. Ya, sama seperti ya paling simpelnya adalah kita bisa mengirim satu aset. Ya, dulu harus mungkin dengan aset-aset yang mungkin dalam tanda kutip tidak stable. Tetapi sekarang kita bisa lihat banyak stable coins yang bisa kita kirim dari satu benua ke benua lain dengan basically friction free ya, which is really cool. Nah, semoga saja di bull run selanjutnya semakin banyak adopsi dan ini bisa menjadi potensi buat kita untuk make a very good investment dalam dunia cryptocurrency. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum dan kita bisa lihat ternyata Ethereum kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi technically speaking berhasil close di atas dari 1780. Tetapi close-nya sangat-sangat tipis, hanya beda 10 dolar saja. Ya, jadi close pada jam 7 pagi tadi di 1790. Sementara resisten di 1780 ya. Nah, lagi-lagi seperti yang kita sering katakan, apabila tembusnya tipis ke atas maupun ke bawah, kita lihat besoknya ya. Jadi pada hari ini merupakan hari yang menentukan bagi Ethereum. Apakah dia akan berhasil lagi reclaim ya dan bertahan di atas dari sini ya, atau jangan-jangan Ethereum akan mulai ya kembali lagi breakdown dan lanjut turun ke bawah ya.
Dan kenapa 1780 ini penting menurut gua ya? Karena ini adalah daily close terendah dia di Juli 2021. Seringkali gua sebut sebagai summer low 2021. Nah, kemarin saat dia jebol di tanggal 27 Mei, ini menunjukkan bahwa dia membuat lower low secara makro ya. Secara makronya nggak main-main ya, sebesar ini nih. Dia membuat lower low baru. Nah, tentunya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, satu aset yang membuat lower low itu mempertandakan bahwa dia sedang melemah ya. Nah, jadi makanya ini sangat vital untuk Ethereum berhasil lagi kembali close di atas dari 1780 dan minimal sideways di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan seperti yang gue bilang ya, karena masih belum berhasil reclaim ya, dan dia technically kemarin tembus, gue sarankan untuk stop dulu akumulasi Ethereum ya. Stop dulu, kita tunggu sampai beberapa hari ke depan apakah Ethereum bisa mulai menemukan pijakannya atau tidak. Kalau tidak, siap-siap kemungkinan besar dia akan kembali membuat lower low, lower high, lower low, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya AVAX ya. Akhirnya setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari dia tidak ada candle bullish. Akhirnya sekarang keluar juga candle bullish pertama sejak tanggal 23 Mei ya. Jadi overall kita bisa lihat bahwa secara struktur AVAX not looking good ya, sejak basically tanggal 6 April ya, kurang lebih mirip-mirip lah saat Bitcoin mulai drop di situ, terpukul oleh EMA 200 daily. Dia terus-terusan mendapatkan momentum yang gak terlalu bagus. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan di sini kapitulasi, kembali membuat lower high, lower low, dan seterusnya. Bisa dibilang cukup konsisten, terus-terusan lower low dan lower high. Untuk aset lain cukup berbeda ya. Ethereum dia masih sempat ada mencoba untuk membuat higher high. Tetapi untuk AVAX bisa dibilang cenderung terus drop. Jadi untuk sekarang seperti yang kita bisa lihat, yang tersisa tinggal satu, $9 lebih 45 sen ya. Dan selain dari itu, alternatively adalah kalau dia bisa ya, dia menemukan momentum menembus $30, menembus EMA 20 dan mantul di antara kedua support tersebut, nah kita bisa pertimbangkan untuk beli di situ. Tetapi selama AVAX masih terus dibayang-bayangi oleh EMA 20 dan juga belum berhasil reclaim $30 lebih 5 sen, menurut gua AVAX kita tahan dulu sampai di buy limit selanjutnya, yaitu di $9 lebih 45 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX, dan sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang ingin averaging altcoins ya, gue sarankan buat lu yang punya portofolio mungkin altcoinsnya lebih rendah daripada 20% atau 30% minimal ya. Karena kenapa? Lagi-lagi kalau kalian semua portofolionya banyaknya di alts, itu menurut gue resikonya sekarang nggak worth it ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang ingin averaging altcoins, gue sarankan buat orang-orang yang secara portofolio nggak terlalu banyak altcoinsnya. 20-30% saja. Ya, kalau kalian altcoinsnya 80%, 70%, gue sarankan untuk stop dulu. Jangan dulu fokus di altcoins, tapi fokus untuk bangun portofolio kalian di BTC. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan untuk sandbox kita bisa lihat secara tema masih sama ya. Lagi-lagi belum berhasil menemukan support yang cukup untuk berhasil melawan MA20 ya. Sejak tanggal 26 April kita bisa lihat bahwa dia masih belum berhasil menemukan momentum untuk tembus ya. Tanggal 26 sempat lumayan nge-wick ke atas, tetapi di reject dengan sangat jelas dan akhirnya membuat bearish spinning top ya. Jadi untuk sekarang sandbox masih sama ya, buy limitnya masih di $1 lebih 1 sen ya. Dan lagi-lagi ini menjadi jawaban bahwa kenapa gue pakai MA20, 50 dan 200 ya. Boleh nggak bang gue nggak pakai MA20? Boleh. Oh bang, gue mau pakai MA12 karena gue ulang tahun tanggal 12 apalah April atau apapun itu. Ya silakan, tetapi pertanyaannya siapa saja yang pakai MA12 ya. Nah, ada alasannya kenapa gue pakai EMA 20, 50, dan 200. Karena ini adalah 3 moving average yang paling banyak dipakai di multiple time frame. Ya, maka dari itu, ya semakin banyak satu indikator dipakai, semakin efektif. Ya, karena setiap orang akan melihat chart yang sama. Jadi kurang lebih untuk sandbox, kita bisa lihat musuh utamanya masih sama, EMA 20, dan supportnya di $1 lebih 6 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox. Oke, dan untuk Decentraland mana bisa dibilang cukup mirip ya seperti aset-aset lain, bahkan bisa dibilang lebih rapih lagi ke reject oleh EMA20-nya ya. Kita bisa lihat untuk sandbox, dia kemarin nggak sempat retest waktu ada pump di sini ya. Ini pumpnya Bitcoin seingat gue ya. Nah, untuk mana kita bisa lihat dia nge-pumpnya lumayan ekstrim ya.
dalam 2 hari saja dia waktu itu nge-pump sebesar sekitar 80%-an ya, bahkan nyaris 90 kalau kita mau hitung ya. Jadi setelah itu kita bisa lihat kembali lagi yang menjadi permasalahan terbesar adalah MA20. Di sini dia ke-reject, turun, mau naik lagi nggak ada momentum, ke-reject lagi. Ya, jadi untuk sekarang bisa dibilang mana sama secara price action dengan Sandbox, tetapi lebih sedikit mengenaskan karena sebelumnya pumpnya lumayan besar, tetapi tidak bisa sustainable dan tidak bisa membuat higher low di sini ya, terus cenderung dipukul terus oleh MA20 secara sistematis ya. Jadi untuk Decentraland mana seperti yang kita bisa lihat struktur barunya terbentuk pada tanggal 12 dan 13 Mei. Jadi buat kalian yang ingin akumulasi ya, buat averaging bisa pertimbangkan Decentraland di daerah 70 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau kita lihat secara garis besarnya ya, masih sebenarnya technically speaking masih ada struktur ya di daerah sini. Di daerah sini ya, sekitar 45 sen sampai 50 sen. Tapi baik lagi belum tembus di sini, jadi kita lihat dulu aja. Main supportnya masih di 70 sen untuk Decentraland mana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom ini ada satu price action yang cukup menarik ya. Pada tanggal 28 Mei kemarin ya, kita bisa lihat bahwa dia ada bullish candle di sini. Dan kalau kita lihat juga secara struktur, ada kemungkinan Phantom membuat apa? Higher low di sini ya. Di sini kita bisa lihat higher high, higher low, higher high, dan ada possibility ini akan menjadi higher low kedua ya. Dan apabila dia berhasil di sini dan kembali ke atas ya, ini bisa menunjukkan bahwa Phantom mungkin siap untuk reversal ya. Jadi dalam beberapa hari ke depan ya, atau mungkin pada hari ini dulu deh ya, pada hari ini bisa menjadi titik penentu untuk Phantom. Apakah dia ada kemungkinan bisa reversal atau tidak ya. Dan tentunya itu semua kita tunggu sampai dia berhasil close di atas atau ke-reject oleh MA20. Maka dari itu please gue ingatkan, jangan sampai monkey brain kita berkuasa sekarang ya. Jangan kalian beli di resisten. Ya, untuk sekarang buy limit Phantom masih di daerah 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano dan kita bisa lihat good news ya. Walaupun ya pada faktanya dia membuat lower low, membuat daily close lebih rendah daripada di sini ya pada tanggal basically kemarin lusa pada kemarin lusa. Tetapi minimal dia tidak tembus struktur di 44 sen ya. Nah, jadi untuk Cardano sekarang yang menjadi main problemnya adalah kembali lagi MA20 ya. Jadi bisa dibilang semua cryptocurrency market yang menjadi musuh utama sekarang adalah MA20. Ya, lagi-lagi menjadi tukang pukul yang sangat handal ya. Ini jadi Mike Tyson sekarang ya. Kita kasih nickname MA20 menjadi Mike Tyson. Dan tentunya ya harapan kita adalah dia bisa tetap bertahan di sini ya, minimal sideways. Dan semoga saja by the time ini sideways-nya cukup lama dan MA20-nya sudah mendekat, BTC mulai bisa rally. Nah, jadi bisa ya seperti yang gue bilang ya, aset yang secara summer low-nya sudah tembus dan sayangnya untuk Cardano sudah tembus cukup lama ya. Summer low dia itu basically kan di sini ya, sekitar mana nih? Di sini. Yes, di sekitar sini nih. Ya, $1 lebih, ya sekitar $1.10. Dia sudah tembus cukup lama. Nah, aset yang sudah tembus cukup lama, biasanya demand-nya akan 100%, ya atau ya nyaris 100%, ditentukan oleh Bitcoin. Nah, jadi baik lagi, satu-satunya penyelamat dari Cardano secara price action sekarang adalah BTC. Andaikan BTC mulai bisa rally, ya, nah Cardano ada kesempatan untuk mulai menaklukkan MA20 dan mempertahankan 44 sen sebagai support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.